wabarakatuh. Halo Sobat Agri, selamat datang di podcast Agri Talk. Ruang obrolan santai, penuh inspirasi. Sebelum kita masuk ke topik, kita sapa dulu nih narasumber kita kali ini. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Imada. Alhamdulillah. Nah, kesibukannya apa nih Pak selain di kampus? Ya, kesibukan kita atau saya sendiri selain di kampus ya kita sibuk terjun di masyarakat, kemudian meneliti kaitannya dengan pertanian di masyarakat, terutama sekarang saya lebih fokus pada bagaimana kaitannya dengan kita bisa membangun pertanian di regional Jawa Tengah maupun di Kota Semarang. Nah, di Kota Semarang ini memang kita sedang fokus pada kaitannya dengan ketahanan pangan lokal seperti itu. Nah, teman-teman, tadi kita belum perkenalan nih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Imelda Vigaisani yang akan menemani teman-teman sekalian pada sesi podcast kali ini. Bersama saya telah hadir narasumber spesial dari program S1 Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Semarang. Beliau adalah Bapak Dr. Nur Mutakin Zuri, SPI, MSI, yang pastinya sudah sangat paham mengenai dunia agribisnis dan juga dunia pertanian. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai peluang agribisnis dan juga swasembada pangan. Nah, langsung aja kita masuk ke obrolannya yuk. Nah, ngomong-ngomong soal dunia pertanian nih Pak, Ya, peluang apa sih yang sangat menjanjikan pada dunia agribisnis itu sendiri? baik Mbak Imeda. Jadi kalau berbicara kaitannya dengan agribisnis itu memang sangat kompleks sekali ya, terutama kalau kita memang membuka peluang bagaimana terutama Indonesia ini bisa menjadi negara yang agraris. Kita tahu sumber daya alam di Indonesia itu sangat luas sekali, kemudian sangat potensial sekali dalam kita untuk bisa meningkatkan terutama tadi ya bagaimana kita bisa melihat potensi-potensi dari baik itu di pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan sebagainya itu sangat sangat bisa kita unggulkan seperti itu. Nah, memang saat ini potensi itu sangat ada sekali. Potensi itu sangat ada sekali kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengembangkan aspek-aspek agribisnis ini bisa menjadi leading sektor di negara kita, terutama di Provinsi Jawa Tengah itu sendiri, sehingga yang menjadi permasalahan adalah bagaimana caranya kita bisa menggerakkan dan bisa memanfaatkan potensi ini bisa menjadi nyata karena selama ini kita masih memiliki beberapa kendala-kendala terutama kaitannya dengan bagaimana minat eh, anak muda menjadi seorang petani, kemudian akses permodalan, kemudian kaitannya dengan akses keterbatasan lahan yang semakin sedikit dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu kendala yang setidaknya kita bisa mengubah menjadi potensi seperti itu, Mbak Imelda. Oke. Nah, tadi disampaikan Bapak mengenai peluangnya ternyata cukup banyak ya Pak Iya, di bidang agribisnis itu sendiri. ya, Dan juga tadi Bapak sampaikan salah satu hambatannya itu ada di eh, anak muda itu sendiri. betul, Nah, peluang dari agribisnis itu juga kan tidak bisa berjalan dengan sendirinya, betul, pasti ya, juga ya. butuh peran nih, terutama dari generasi muda zaman sekarang ini. Nah, menurut Bapak sendiri, peran generasi muda itu sejauh ini seperti apa sih Pak untuk mendukung kemajuan agribisnis terutama? Baik, jadi anak muda ini sekarang tuh menjadi salah satu setidaknya ikon yang akan bisa menggerakkan dunia pertanian gitu. Tapi dalam artian seperti ini, apakah selama ini anak muda itu mau berkecimpung di dunia pertanian gitu? Pertanyaannya. Nah, sebagian besar anak muda sekarang itu atau Gen Z atau milenial itu lebih suka dia berkecimpung di bidang non pertanian karena melihat kenapa dia tidak di bidang non dia di pertanian tidak mau di sana. Kita bisa melihat yang pertama dia pasti melihat kenapa pertanian itu tidak bisa menjadi salah satu bidang yang mereka lirik. Yang pertama dia melihat ekonominya masih rendah tingkat pendapatannya, kemudian dia harus memiliki resiko kegagalan panennya dan sebagainya. Kemudian masih tidak ada apa namanya
ketersediaan akses modal yang pasti, kemudian ada akses pasar yang belum bisa dijangkau oleh mereka dan sebagainya. Nah, ini yang menjadikan salah satu faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak muda ini dia lebih cocok kepada bidang non pertanian. Tapi kalau kita melihat secara spesifik kayak gitu kan, eh, artinya kalau pertanian itu bisa difokuskan di situ, kemudian ada intervensi dari pemerintah, kemudian ada eh, kemudahan dalam akses permodalan, kemudian ada kemudahan dalam akses pemasaran dengan harga harga komoditas yang pasti, sehingga nanti itu akan menjadi magnet kepada anak muda sekarang untuk Betul. berkecimpung di dunia pertanian. Kita lihat sendiri, tidak semua anak muda itu meninggalkan pertanian. Ada beberapa anak muda itu yang berkecimpung di pertanian, kemudian akhirnya dia sukses gitu loh. Betul, Pak. Sehingga itu menjadi role model kita, kita bisa melihat itu ternyata pertanian itu tidak seburuk yang anak-anak muda Bayangkan. bayangkan gitu loh, sehingga itu bisa menjadi salah satu peluang gitu anak muda bisa masuk di situ. Yang pertanyaan apakah mereka berani seperti itu? Karena memang semua usaha itu butuh resiko lah. Tapi kalau kita tidak mencobanya, yaitu kita tidak akan pernah tahu keberhasilan kita itu nanti sampai di mana seperti itu, Mbak. Betul. Berarti emang anak muda zaman sekarang itu kurang sebenarnya memang kurang minat pada dunia Betul, pertanian yang tadi sampaikan Bapak juga kayak terjun langsung ke sawah itulah gambaran ya, ya, yang ya, mereka pandang itu ya, pasti seperti itu Bapak, betul, betul. panas begitu. Namun di balik itu semua kan banyak peluang juga Mm, mm, sebenarnya. mm, mm, mm. Seperti yang Bapak sampaikan kalau Betul. kita tidak mencobanya terlebih dahulu juga kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Ya, Padahal banyak petani muda juga yang sukses ya Bapak zaman sekarang ini. betul, Mbak. Nah, kalau kita hubungkan dengan isu swasembada pangan yang akhir-akhir ini ramai di perbincangan ini, Bapak. Ya. Nah, menurut Pak Takin sendiri nih, dari sudut pandang Bapak, eh, kaitan antara swasembada pangan dengan agribisnis ini bagaimana sih, Pak? Jadi itu kaitannya dengan agribisnis dan swasembada pangan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan ya Mbak Ilmelda. Jadi kalau kita berbicara kaitannya dengan swasembada pangan, kita harus tahu dulu apa itu definisi swasembada pangan. Karena kita terkadang belum memahami sehingga kita kadang belum bisa sampai memahami apa yang diinginkan dari swasembada pangan. Kalau kita berbicara kaitannya dengan swasembada pangan itu merupakan suatu kemampuan negara itu untuk memenuhi konsumsi pangan penduduknya dari hasil produksi itu dalam negeri. Nah, sehingga kalau kita bisa dikatakan itu swasembada pangan, berarti kan kita konotasinya negara itu, daerah itu dia bisa memenuhi kebutuhan itu sendiri gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah selama ini Indonesia itu sudah seperti itu? Kan Nah, belum. iya, Nah, kita bisa lihat dari bagaimana neraca ekspor kita, berapa neraca impor kita, bagaimana kita masih ketergantungan terhadap komoditas lain di negara luar dan sebagainya, terutama komoditas-komoditas strategis. Apa itu komoditas-komoditas strategis? Komoditas yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia seperti beras, gula, daging, jagung dan sebagainya. Nah, itu yang merupakan salah satu indikator kalau kita masih menggantungkan komoditas itu dari luar, berarti kan kita belum dikatakan sebagai negara yang swasembada. Nah, itu kaitannya dengan agribisnis seperti itu. Nah, kalau tadi Mbak Imelda mengatakan apa hubungannya dari agribisnis dengan swasembada pangan, yaitu akan ada kaitannya. Kalau misalnya kita bisa mempush bagaimana Indonesia itu bisa menjadi negara yang agraris. Negara agraris itu adalah negara yang memang dia bisa menghasilkan komoditas pertanian yang mandiri. Berarti kita sudah dikatakan sebagai swasembada pangan gitu loh. Nah, memang di pemerintah ini targetnya adalah mereka pemerintah sekarang ini berfokus pada pertanian, Mbak. Sehingga memang mendorong besar-besaran kaitannya bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang agraris kembali gitu kan. Dengan apa? Dengan meningkatkan luas tanam, kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas, kemudian bagaimana kita itu bisa menghasilkan apa namanya komoditas yang unggul. Tetapi hal itu tidak bisa berjalan sendiri kalau misalnya tidak ada petani yang apa namanya mengurusi ini gitu loh. Kalau kita melihat sekarang, petani itu kan rata-rata kan sekarang sudah di usia umur 50 tahun ke atas gitu loh. betul, Pak. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan swasembada pangan dengan kita bisa meningkatkan produktivitas yang tinggi kalau memang petaninya itu masih usia-usia yang sudah
di atas 50 tahun. Nah, berarti kan kita harus bisa mendapatkan petani-petani muda yang notabene masih produktif gitu loh. Yang kenapa bisa harus produktif? Karena yang pertama dia lebih adaptif dengan teknologi, lebih bisa mengimplementasikan bagaimana itu kita bisa melihat pertanian itu bisa dikembangkan seperti itu loh. Nah, permasalahannya adalah yaitu tadi kembali lagi Mbak, bagaimana minat anak Anak muda itu muda dalam dalam terjun ke di pertanian. Kalau kita bisa bisa menarik petani-petani muda itu dalam di dunia pertanian, ya otomatis nanti akan saling berjalan. Petani muda akan meningkat, swasembada itu juga akan tercapai. Seperti itu, Mbak. Nah, berarti dalam pemenuhan program swasembada pangan itu juga terdapat hambatan. Salah satunya juga kembali lagi ke tadi ya Pak yang awal disinggung, yaitu Betul, betul, ya. kurangnya petani. Sekarang ini banyak petani sudah rata-rata umurnya itu 50 tahun ke atas. Nah, dari hambatan itu sendiri pasti membuat atau menjadikan peluang agribisnis ini belum maksimal untuk mendukung swasembada pangan. Nah, selain itu juga menurut Bapak sendiri apa sih tantangan dari swasembada pangan ini sendiri? Baik, tantangan swasembada pangan itu sangat kompleks ya Mbak ya. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Tidak bisa selalu menggantungkan dari pemerintah juga, dari pihak masyarakat dan pihak lain atau stakeholder yang lain itu juga perlu terjun langsung bagaimana kita bisa mensukseskan swasembada pangan. Memang hambatan-hambatan itu sangat banyak sekali. Tadi salah satunya adalah bagaimana minat petani muda untuk bisa terjun itu salah satunya. Kemudian yang lain adalah saat ini kita kalau ingin mengejar swasembada pangan, kita tahu sendiri di wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, itu alih fungsi lahan itu juga akan mempengaruhi, Mbak. Ya, Alih fungsi lahan yang awalnya itu lahan pertanian produktif, sekarang sudah berubah menjadi lahan pemukiman gitu loh. Sehingga produksi itu kan otomatis akan turun ya. iya Pak, Produksi berkurang. akan turun sehingga kemudian hasil setiap tahun, produksi setiap tahun itu pasti juga akan menurun. Menurun. Nah, bagaimana kita bisa mensiasati dengan turunnya produksi dengan kaitannya dengan keterbatasan lahan itu, terutama lahan-lahan di perkotaan, bagaimana kita bisa meningkatkan produksi? Salah satunya adalah tadi pemerintah dengan caranya adalah melirik pulau lain di Sulawesi, di Papua atau di Kalimantan itu sekarang sudah ada namanya peningkatan percepatan produksi bisa menggunakan tadi ada program food estate, Iya kemudian Pak. konversi lahan dan sebagainya. Itu salah satunya untuk bisa tetap kita bisa meningkatkan produksi gitu loh. Dengan tidak meninggalkan tadi alih fungsi lahan itu tetap ya kita tidak bisa memungkiri karena bertumbuhnya populasi akan semakin linear dengan tadi alih fungsi lahan itu pemukiman juga akan tetap tumbuh gitu kan. Nah, kemudian seperti ini juga akan berkorelasi. Korelasinya adalah semakin banyak alih fungsi lahan berarti kan menandakan tingkat populasinya akan Semakin tinggi. tinggi. Nah, populasi yang tinggi seharusnya eh, itu juga harus sebanding dengan produksi yang dihasilkan. Sekarang kan tidak sebanding. Misalnya katakanlah kita produksi beras 1 ton. Nah, produksi beras 1 ton untuk kita distribusikan kepada masyarakat dengan jumlah 1 juta orang itu kan tidak cukup. Betul. Sehingga menutupinya adalah bagaimana pemerintah itu bisa mentercukupi beras itu kepada masyarakat dengan caranya dengan impor. Nah, kalau selama kita masih menggunakan impor, berarti kan kita belum bisa dikatakan sebagai negara yang swasembada Swasembada pangan pangan. seperti itu. Nah, Betul. makanya salah satunya adalah caranya pemerintah itu tetap menggenjot atau mempush produksi itu tidak di Pulau Jawa lagi, tapi di luar Luar Pulau Pulau Jawa. Jawa. Nah, kemudian selanjutnya ada kita masih menghadapi tantangan yang tidak hanya di Indonesia tapi di tingkat global itu ada namanya perubahan iklim. Perubahan iklim kita tahu kondisi-kondisi di dunia ini kan sedang tidak pasti terutama kaitannya dengan cuaca. Nah, ini yang mengakibatkan
perubahan iklim mengakibatkan terjadinya kegagalan panen itu semakin tinggi. Nah, kegagalan panen yang semakin tinggi mengakibatkan tingkat produksi juga akan sangat menurun gitu loh. Nah, itu yang mengakibatkan kita sudah mempush produksi tetapi perubahan alam yang dikehendaki itu akan mengakibatkan tingkat produksinya akan Menurun. turun. Nah, ini bagaimana caranya kita itu untuk bisa menghadapi perubahan iklim? Berarti kan kita harus menyesuaikan gitu. Yang awalnya kita masa tanam itu biasanya di bulan-bulan tertentu, kita harus bisa menyesuaikan perubahan iklim sekarang. Karena kan sekarang eh, apa namanya perputaran perubahan iklim kan kita tidak pasti sehingga kita harus bisa menentukan bagaimana kapan kita tanam, kapan kita panen gitu loh sehingga kita tidak setidaknya kita memitigasi apa namanya kegagalan panen itu Mbak untuk kendala-kendalanya kan itu eh, sangat kompleks sekali Nah, gitu. baik Bapak. Dari beberapa kendala tadi Hmm, ada perubahan iklim dan juga hmm, alih fungsi lahan. ya, Nah, dari kendala tersebut bagaimana apa strategi secara realistis hmm. dari peluang agribisnis itu sendiri dalam mendorong terwujudnya swasembada pangan di Indonesia ini? Ya, kalau di Indonesia itu tadi strateginya bagaimana kita bisa melihat kendala ini menjadi sebuah peluang ya. Memang banyak sekali caranya. Contoh misalnya tadi kalau kita berbicara kaitannya dengan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim kita dalam segi bisnis ya memang harus bisa mengikuti perubahan iklim sendiri. Yang awalnya dulu itu 10 tahun yang lalu misalnya kita dalam masa tanam itu ya, masa tanam itu kan biasanya di awal musim penghujan gitu kan. Iya, Masa musim hujan itu di bulan ya awal-awal tahun. Padahal di awal tahun itu sekarang ini masih masuk musim kemarau gitu. Nah, itu kan sudah tidak cocok sehingga betul. kita harus bisa tadi kembali lagi bagaimana peran teknologi itu sangat Hmm, penting untuk diimplementasikan gitu. Nah, kalau kita ingin mengimplementasikan teknologi berarti orang yang tepat dalam mengimplementasi teknologi itu adalah orang-orang yang adaptif yang bisa mengadopsi teknologi itu dengan cepat gitu. Kalau kita mengandalkan petani-petani yang notabene yang sudah mohon maaf yang sudah senior kemudian di atas 50 tahun itu kan susah. Bisa tapi betul. susah untuk mengimplementasinya agak lama gitu. Tapi kalau kita menggunakan mengajak petani-petani milenial yang sudah mudah dan adaptif dengan teknologi, itu cepat dalam proses apa namanya adaptifnya atau implementasinya itu loh. Nah, itu. Kemudian alih fungsi lahan. Nah, alih fungsi lahan ini karena lahan kita sudah sangat terbatas, makanya salah satu caranya adalah dengan cara tadi menggunakan proses budidaya menggunakan yang non konvensional. Salah satunya ada hidroponik, oke. Kemudian ada cara budidaya yang lainnya yang tidak menggunakan tanah. Sehingga sekarang ini kalau kita menggunakan hidroponik, nah ini merupakan salah satu metode yang sangat apa namanya populer saat ini yang sedang dikembangkan terutama petani-petani Ya, muda di betul, Pak. perkotaan dan hasilnya itu juga tidak main-main, Mbak. Hasilnya itu juga sekarang mereka pendapatannya juga tinggi gitu dan sekarang masyarakat pun eh, sekarang sudah melirik hasil pertanian yang organik gitu ya. Karena mereka masyarakat-masyarakat sekarang itu sudah aware atau sudah melek sekali bagaimana pestisida penggunaan kimia yang berlebihan itu secara jangka panjang itu bisa Merusak tanaman. merusak tanaman, merusak lingkungan, bahkan merusak tubuh dalam jangka waktu yang panjang. Makanya mereka itu secara dini itu bagaimana mereka itu mengonsumsi hasil-hasil pertanian yang organik. Nah, organik itu hasilnya dari penggunaan tadi hidroponik, penggunaan hasil-hasil pertanian yang menggunakan tadi ya non kimia, itu mereka sangat menyukai seperti itu. Nah, itu strategi-strategi yang memang harus kita pikirkan dan kita lihat bagaimana sebuah sebuah permasalahan itu bisa menjadi peluang-peluang yang bagus seperti itu. Nah, berarti untuk strateginya sendiri yang paling utama juga karena sekarang kita zaman sudah modern ya Pak, bisa mengikuti Betul. perkembangan zaman, teknologi juga semakin canggih itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan dari swasembada pangan itu sendiri begitu ya Pak. Ya. Nah, salah satunya juga tadi mengenai alih fungsi lahan mungkin sekarang ini anak muda juga banyak juga yang sedang berkecimpung di dunia pertanian terutama pertanian tadi secara hidroponik yaitu tanpa media tanamnya tanpa menggunakan tanah. Mm-mm. Nah, setahu saya juga sekarang banyak sekali anak muda yang sudah sukses pada bidang pertanian Ya. tersebut. Mm-mm. Nah,
Teman-teman menarik sekali nih obrolan kita hari ini. Nah, sebelum saya tutup, mungkin Pak Takin ada sedikit pesan untuk teman-teman supaya tetap berkecimpung atau bisa masuk ke dalam dunia pertanian dan aware terhadap isu pangan terutama nih Pak. Ya, bagi teman-teman, terutama anak-anak muda sekarang, jadi dunia pertanian ini sekarang merupakan bidang yang sangat strategis sekali untuk bisa kita tekuni sama-sama, karena kita tahu sendiri Indonesia ini sekarang sedang berfokus bagaimana kita arahnya ke swasembada pangan. Bagaimana kita menjadi negara yang agraris sehingga kita bisa menghasilkan komoditas pertanian sendiri tanpa menggantungkan pada negara lain. Nah, sehingga dibutuhkan anak-anak muda dengan kreativitas tinggi yang mampu terjun di dunia pertanian. Jadi saya katakan kembali, pertanian itu tidak melulu terkait kita itu terjun ke sawah, kita itu panas-panasan. Dunia pertanian agribisnis itu tidak seperti itu, tidak sesempit itu gitu kan. Cakupan kita sangat luas sekali. Bagaimana kita bisa mengembangkan tidak hanya di budidaya saja, bagaimana kita bisa berkembang di bagian pemasarannya, bagaimana kita bisa berkecimpung di dunia bisnisnya itu tidak hanya pada segi teknisnya saja, tapi kalau kita bisa menguasai dalam segi bisnis, kita akan bisa menguasai pasar. Kalau kita bisa menguasai pasar, berarti kita akan menjadi pemain di dunia pertanian di situ gitu. Sehingga harapan saya kita bisa menjadi leading sektor di sini gitu loh. Nah, itu merupakan peluang-peluang yang nanti bisa digunakan oleh anak-anak muda yang akan nanti berkecimpung di dunia pertanian. Bahkan pemerintah pun ada sampai membuka rekrutmen polisi pertanian coba. Bagaimana itu Pak? Nah, Polisi polisi pertanian itu adalah dia itu memang fokus pada di bidang pertanian gitu loh. Tapi dia formasi dari kepolisian gitu. Kalau nanti Mbak Ilmida penasaran bisa searching. Itu kemarin ada formasi kaitannya dengan khusus untuk polisi yang dengan di bidang khusus fokus di pertanian gitu. Nah, jadi memang saya sampaikan kembali, dunia pertanian ini sangat-sangat potensial sekali, terutama nanti calon-calon mahasiswa yang masih bingung kaitannya dengan jurusan apa yang akan kita pilih, tetap fokus pada program studi agribisnis Unimus, karena dia merupakan program studi yang sangat kita tahu bereputasi di tingkat nasional dan internasional, kemudian kita punya relasi yang sangat banyak dan lulusannya itu sangat sangat bisa diandalkan dan insya Allah akan menjadi lulusan yang dengan profil yang sesuai dengan dibutuhkan di dunia kerja. Baik. Alhamdulillah tidak terasa obrolan kita sudah berada di ujung podcast Bapak. Banyak banget insight yang kita dapatkan dari Pak Takin, mulai dari peluang besar di dunia agribisnis itu seperti apa, lalu pentingnya peran kita semua, terutama peran generasi muda terhadap pengembangan atau terwujudnya swasembada pangan. Nah, terima kasih kepada Bapak Takin yang sudah menyempatkan waktunya dalam berbagi ilmu serta pengalamannya pada podcast AgriTalk kali ini. Dan untuk teman-teman semua pendengar setia AgriTalk, semoga obrolan ini bisa menjadi motivasi dan juga membuat teman-teman lebih peduli atau aware terhadap dunia pertanian. Terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast AgriTalk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.